Akhirnya keluarga tersebut pulang, dan yang pertama kali menyadari adanya keanehan di sana si bapaknya cuy. Ia heran karena kenapa pintu depan tidak terkunci. Di ruangannya, Gerard sedang menikmati rekaman dari CCTV itu. Dan dari live streamnya ada beberapa orang yang mengkomen live stream tersebut. Hingga ada satu orang yang komen akan membeli pakaian dalam dari cewek itu. Dan ia akan memberi $5.000. Di bawah sana, kedua cewek itu sedang memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari sana. Mereka berdua saling bercerita pengalaman dan kehidupan mereka masing-masing sebelum dimasukkan ke dalam ruangan itu. Cewek yang satunya bercerita bahwa ia diculik ketika ia hamil, dan setelah ia melahirkan, ia tidak pernah melihat lagi anaknya di mana. I'll never know what he did. Scene dilanjutkan dengan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam mobil box si Gerald. Lalu Gerald mengendarai mobilnya untuk menuju ke ruangan admin CCTV-nya. Tapi sesampainya di sana, ia kaget dan terkejut karena CCTV-nya error dan tidak menunjukkan gambar apapun. Gerard pergi ke penginapan itu berniat untuk membetulkan CCTV-nya. Sesampainya di sana, ia masuk ke dalam penginapan itu secara perlahan, dan alhasil ia berhasil menyalakan CCTV-nya kembali. Namun di rumah admin tempat CCTV-nya berada, di sana terdapat bocah tadi yang ikut bersama Gerald. Dan akhirnya bocah itu mengetahui apa rahasia dari si Gerald. Di dalam penginapan tadi, ia juga mencari pakaian dalam dari si cewek tadi. Namun sialnya di sana ada beberapa orang yang belum tidur. Ternyata cewek itu curiga bahwa ada beberapa pakaian dalamnya yang hilang, dan ia mencurigai adik dari temannya itu yang mencuri. Where's my fucking underwear? I know that you... Setelah memperbaiki CCTV yang ada di penginapan itu, Gerard kembali ke ruangan adminnya. Namun, ia tidak bisa masuk karena ruangan adminnya dikunci oleh bocah tadi. Keesokan harinya, Gerard menuju ke ruangan bawah tanah itu tadi, berniat untuk memandikan salah satu dari cewek itu. Udah kayak bukan memperlakukan manusia aja anjir si Gerard ini. Sorry, I was thirsty. Tibalah waktu si cewek satunya untuk mandi, dan ketika akan memandikannya, seketika cewek itu langsung menusuk Gerard dan langsung kabur menuju ke suatu ruangan. Cewek tersebut terjebak di ruangan itu sehingga ia tidak bisa kabur dan kemana-mana. Hingga ia menyerah dan meminta Gerard untuk membukakan pintu. Namun ketika Gerard sedang membukakan pintu, Gerard sedang memegang shotgun dan kejadian yang sama terulang lagi cuy. Si cewek disuruh menggali lubang untuk tempat mengubur temannya tadi. Scene menunjukkan kedua orang tua mereka yang akan pergi keluar mengajak adik cowoknya. Dan otomatis di penginapan hanya menyisakan mereka berdua. Sementara di live stream si Gerard terjadi beberapa masalah. Ada yang bertanya berapa harga dari si cewek, namun si Gerard menjawab tidak untuk dijual. Hingga ada satu orang lagi yang komen dan memberitahukan di mana tempat tinggal dan alamat dari penginapan itu. Gerard geram dan marah, akhirnya menutup live streamingnya.
Ketika malam datang, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang masuk ke dalam penginapan tersebut. Dan ketika kedua cewek itu akan mengecek keadaan sekitar, mereka akhirnya tertangkap dan dilumpuhkan oleh pria misterius itu. Tapi untungnya ada si Gerard yang berhasil membunuh pria misterius itu. Ya nggak untung juga sih. It's gonna be okay. I saw my face. Untungnya ada bocil laki-laki itu yang sedang berada di ruang admin dan sedang melihat apa yang tengah terjadi di sana dari layar CCTV. Ia segera menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Tidak lama kemudian, orang tua dari mereka pulang dan menyadari ada sesuatu yang aneh di sana. Mereka segera mencari putri mereka. Benar saja, di sana ada seorang pria yang tergeletak dan ayahnya menemukan putrinya berada di dalam suatu kamar dengan mulut yang tergungkam dan kaki serta tangan yang terikat. Danielle? Sementara adik cowoknya menuju ke mobil box untuk menyelamatkan teman kakaknya. Namun ketika berhasil membuka mobil boxnya, tiba-tiba Gerard memukul pria itu. Dan akhirnya Gerard berhasil membawa teman kakaknya itu kabur. Di lain tempat, si bocil berhasil menyelamatkan wanita yang ada di ruangan bawah tanah tadi. Mungkin bocil itu anaknya ya. Setelah sampai di rumahnya, Gerard segera menuju ke ruangan admin untuk mengecek CCTV-nya. Namun, tanpa ia sadari, cewek itu berhasil kabur dengan membawa mobil boxnya. Namun, sialnya di tengah jalan mobil box itu mogok. Dan ketika berhenti, cewek tadi dan si bocil menghampiri cewek itu untuk memperbaiki mobilnya. Namun, Gerard berhasil menyusul dengan membawa shotgun kesayangannya dan menembaki mobil tersebut. Tapi untungnya si bocil berhasil memperbaiki mobil box itu. Dan mereka akhirnya menabrak si Gerald hingga ia terjatuh. Akhirnya mereka bertiga berhasil kabur dari sana dan meninggalkan si Gerald yang tersungkur di tanah. Keesokan harinya polisi datang untuk menyelidiki TKP. Namun yang terbaring di sana ternyata bukan Gerard cuy, dan Gerard itu masih hidup ternyata. Bah, kok gak mati aja nih si Gerard. It's where they said they left him. I guess. Gerard berhasil kabur dari menumpang kendaraan orang yang lewat, dan ia mencuri mobilnya untuk kabur dari sana. Scene berpindah menunjukkan Gerard yang sedang keluar dari sebuah toko. Ia membawa sebuah mobil kayak van gitu, dan di dalam mobilnya ada beberapa orang wanita yang sedang terikat dan tertutup matanya di sana. Gerard. Gak ada habis-habisnya nih orang. Dan film pun selesai. Gimana nih menurut kalian filmnya? Seru juga kan? Anjir, bener-bener psikopat nih si Gerard. Udah memasang CCTV di setiap ruangan, mengamati pergerakan mereka, lalu masih ditambah live stream di dark web anjir. Gerard. Dan mungkin pesan yang dapat diambil dari film ini yaitu hargailah privasi setiap orang. Dan jangan terlalu kepo gitu apa yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi sampai masang CCTV di setiap bagian dari rumah mereka anjir. Dan jangan terlalu tergiur dengan apapun barang yang dijual dengan harga terlalu miring atau terlalu murah. Karena kita tidak tahu kan apa yang ada di dalam barang tersebut. Dan kita juga tidak tahu hal apa yang akan terjadi kepada kita nantinya. Oke, sekian alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar kesan, pesan, serta saran agar channel ini semakin berkembang ke depannya.
See you on the next video. Bye bye.